بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik hadirin hadirat, pada kajian online subuh yang berkah ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat subuh yang barokah ini. Kita dipertemukan kembali dalam kajian Ahad subuh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahannya kepada kita, perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, di mana kita orang-orang beriman, orang-orang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini adanya kehidupan, meyakini adanya pertanggungjawaban apa yang pernah kita lakukan di dunia, pertanggungjawaban kepada Allah sebagai Sang Khalik yang menciptakan kita, pertanggungjawaban kita kepada amal ibadah yang pernah kita lakukan, baik itu bersinggungan kepada manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain, semua akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mempertanggungjawabkan di hadapan manusia-manusia yang lain yang pernah kita bersinggungan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali menyinggung tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hari kesudahan, hari pertanggungjawaban, hari pembalasan, dan itu adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu adalah hari sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah kita hidup mampir dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di mana jika kita mampir, maka kita akan membenah atau berberes atau berbekal. Dan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbekalan yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamiri wa jitinabun nawahi. Laksanakan perintah dan menjauhi maksiat, dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga kalau tergelincir pada satu maksiat dan dosa, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertobat setiap hari. Kullama takarrar dzunub takarrar taubah. Di mana setiap kali dosa kita lakukan, maka setiap kali itu pula kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, dan apa menariknya untuk kita jadikan renungan dalam hidup kita, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan atau mengisyaratkan isyarat sebuah kejadian yang akan terjadi. Maka di sini kita akan bahas tafsir surah Al-Qari'ah yang berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Maka yang menarik sebelum kita masuk ke dalam surah ini, tentang dahsyatnya hari kiamat, itu banyak sekali surah atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya, selain surah Al-Qari'ah, ada surah Al-Qiyamah, hari kiamat. Ada surah namanya Al-Ghashiyah, artinya juga hari kiamat. Dan nama surah Al-Haqqah, An-Naba'ul Azim. Ada surah macam-macam. Surah yang berbicara tentang hari kiamat, tapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Jadi, kata para ulama tafsir mengatakan, jika Al-Quran itu dibandingkan dengan kitab ilmiah, yang mana jika kitab ilmiah, kalau kita menulis skripsi, menulis disertasi,
S1, S2, jika kisah itu diulang dalam satu kitab, satu buku, maka ini adalah kesalahan fatal dalam penulisan ilmiah. Akan tetapi berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengulang-ulang kisah hari kiamat, akan tetapi menarik dari setiap sisi yang diulang tersebut. Ya. Berbicara tentang hari kiamat Al-Qiyamah, berbicara tentang hari kiamat Al-Ghasyiyah, berbicara tentang hari kiamat Al-Haqqah, berbicara tentang hari kiamat Al-Qari'ah. Banyak sekali ayat-ayat yang maknanya adalah hari kiamat tapi kisahnya beda-beda. Maka di sini adalah sisi-sisi menarik dari ayat-ayat Al-Quran di mana pembicaraan topiknya sama akan tetapi hasilnya beda, atau sisi-sisi yang bisa kita ambil dari faedah itu adalah berbeda. Ada yang menceritakan tentang kejadiannya, ada yang menceritakan tentang kesudahannya, ada yang menceritakan tentang ciri-cirinya, ada yang menceritakan tentang orang-orang yang mendustainya, seperti Al-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu, ya, orang-orang Samud dan orang-orang Ad adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat tersebut. Sehingga dengan dustanya mereka terhadap hari kiamat, maka mereka melakukan semena-mena dari perbuatan jahat. Dan mereka meyakini perbuatan ini tidak ada pertanggungjawabannya. Perbuatan ini tidak ada balasannya. Ya terserah kita berbuat hari ini apa, dan hari pembalasan itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang berpikiran seperti itu, yaitu kaum Ad dan kaum Samud dan kaum-kaum sesudahnya atau sebelumnya, dengan kehancuran dan kebinasaan dan musnah. Maka hari ini kita umat Nabi Muhammad SAW yang mana kita menerima pesan-pesan baik lewat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang hari kiamat, dan hikmahnya yang akan kita ambil nanti adalah mempersiapkan diri, berbekal dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan? Selalu bertobat meminta ampun kepada Allah dan mencukupi atau memberikan hak-hak orang lain yang pernah kita berhutang hak kepada mereka. Maka ini adalah gambaran hari kiamat yang disebutkan dengan dalam surah Al-Qari'ah. A'udzubillah, bismillah, Allah berfirman, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Orang Arab ketika diberikan satu kata, kata itu diulang, dan kata itu diulang dengan wa ma adraka mal-Qari'ah, itu sebuah episode dalam sebuah cerita itu sangat menegangkan dan sangat menarik. Karena sebuah kejadian yang belum pernah terjadi, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu berasal dari kata qara'a, yang mana artinya adalah suara percikan yang menakutkan, suara gemuruh yang menakutkan, suara goncangan yang menakutkan. Itu namanya Al-Qari'ah. Ada suara, kita kadang-kadang mendengar suara badai, suara petir, suara gemuruh, itu sudah bergetar hati kita. Itu baru beberapa 0,1%-nya. Dan ternyata hari kiamat itu disertai dengan suara-suara yang sangat menggetarkan hati kita, yang bikin kita takut dan memercik ke telinga kita dengan suara-suara yang nyaring. Dari suara itu, orang itu tidak peduli lagi dengan orang-orang yang di sampingnya. Al-Qari'ah. Ada juga yang mengartikan Al-Qari'ah itu adalah goncangan. Maka kalau orang Arab, kalau kita biasanya melaksanakan arisan. Nah, pernah ikut arisan Pak ya? Arisan itu biasanya kan ada nama-nama dalam botol, ada kertas, itu digoncang supaya keluar salah satunya.
Maka itulah yang dimaksud dengan al-qari'ah tadi. Goncangan yang akan mengeluarkan satu. Nah, dunia ini atau bumi ini digoncang sekuat-kuatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat yang kedua Allah mengulang kata tadi dengan mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah tadi? Bisa kita artikan al-qari'ah itu suara gemuruh yang sangat menakutkan atau suara petir yang sangat petir yang sangat nyaring sehingga membuat telinga kita bergetar, membuat hati kita takut. Apa itu al-qari'ah? Lalu di dalam ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi kalau kata wa ma adraka ma itu adalah sebuah kejadian yang belum pernah terjadi dan orang-orang yang mendengar itu ingin sekali kejadian itu diceritakan. Jadi arti kata wama adraka dalam ayat-ayat biasanya banyak wama adraka. Wama adraka ma yaumuddin, wama adraka ma al-qari'ah, wama adraka mal haqqah. Tahukah engkau tentang al-qari'ah itu? Atau kalian sebelumnya kan tidak tahu. Maukah engkau atau kalian saya kasih tahu tentang al-qari'ah itu? Nah, jadi memberikan sebuah informasi terhadap sesuatu yang belum terjadi dan kejadian ini akan terjadi dan penting untuk diketahui. Itu namanya wama adraka. Ya, berbeda dengan Musailamah al-Kadzab ketika dia mengatakan bahwa saya bisa membuat satu surah dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ada namanya surah Al-Fil, saya juga membuat namanya surah Al-Fil, tandingan. Dia menyebutkan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil, Al-Filu hayawanun kabir, lahu jursumatun tawil, walahu dan seterusnya. Fil, gajah, apa itu gajah? Tahukah engkau tentang gajah? Tahukah engkau tentang gajah? Memberitahu kepada orang lain sesuatu orang lain sudah tahu. Itu tidak menarik. Sehingga ketika Musailamah al-Kadzab menceritakan atau membuat satu surah tandingan namanya surah Al-Fil, orang tertawa semua. Tidak ada kesan dalam apa yang dia bicarakan. Berbeda dengan wama adraka mal qari'ah. Sebuah goncangan yang dahsyat yang menjadikan telinga kita kesakitan, menjadikan telinga kita terkejut-kejut, dada hati kita dengan suara yang nyaring tersebut, petir menggelegar di mana-mana, goncangan yang membuat suara yang lebih nyaring daripada suara-suara petir tersebut, suara bom ledakan dan lain sebagainya, yang membuat orang semua takut. Dan tahukah engkau tentang kejadian tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Di hari itu manusia seperti al-farash. Ada yang mengartikan semut yang kalau berada dalam sarangnya lalu kita goncang, maka semut itu berlari-larian karena rumahnya akan hancur. Ada juga yang mengartikan al-faras itu seperti hewan yang berterbangan di sekitar lampu, di sekitar api. Kalau dulu tidak ada lampu api. Kalau bahasa kita sekarang seperti laron atau anai-anai. Manusia seperti itu. Ketika musim laron kita lihat dia berterbangan, dan kalau laron itu berterbangan secara
biasa dan secara teratur. Kalau ini manusia berterbangan secara tidak teratur lagi. Entah yang sana ke sini, yang sini ke sana, yang angin yang membawa itu sudah tidak teratur lagi. Lemparan sana, lemparan sini, lemparan mereka bertemu di angin, di udara, dan lain sebagainya. Dan itu yang dirasakan oleh manusia-manusia itu, dan mereka dalam kondisi sadar, arti dalam kondisi tidak mati. Kalau kondisi mati dilempar-lempar kan tidak masalah, tidak merasakan apa-apa. Tapi mereka saat itu adalah dalam kondisi tahu, dan mereka dalam kondisi mm, merasakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti al-ihni. Maka jangan kita peranggapan ada tempat yang aman dari al-qari'ah tersebut. Maka tempat yang paling kuat itu adalah gunung. Apalagi orang berpikir sekarang adalah mencari satu tempat agar selamat dari goncangan hari kiamat. Dia bikin terowongan bawah tanah, dia bikin sebuah rumah bundar agar mereka selamat dari goncangan hari kiamat. Tidak bisa. Karena gunung yang paling berat, gunung yang paling kuat, gunung yang paling kokoh, itu kal-ihnil manfus. Seperti al-ihni. Ada yang mengartikan al-ihni itu bolo domba. Bulu-bulu domba. Ada juga yang mengartikan al-ihni itu seperti kapas. Yang berwarna-warni, mereka terbang sana-sini. Maka kita perhatikan di sini ada ayat ilmiah juga, bahwa gunung yang berwarna-warni. Setelah dalam ayat Al-Quran juga diteliti bahwa wal jibal, dan gunung-gunung, bidun, ada yang berwarna putih, mukhtalifun alwanuha. Ada juga yang bermacam-macam warnanya. Itu kata Al-Quran di dalam ayat yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa gunung-gunung dengan warna yang putih dan warna-warna yang lain. Di dalam ayat ini, surah Al-Qari'ah, gunung-gunung saat itu adalah seperti kapas yang berwarna-warni. Ya, ada dua kesamaan warna-warni. Dan ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, gunung itu tidak satu warna. Kalau kita lihat hijau, ada yang gunung yang berwarna merah, ada gunung yang berwarna putih, ada gunung yang berwarna hitam, yang mana menandakan gunung itu apa isi dalam gunung tersebut. Ada isinya batu bara, timah, tembaga, batu, tanah, bekas pepohonan, dan lain sebagainya. Maka Al-Quran seakan-akan memalingkan sebuah konsentrasi ketika kita terkagum-kagum dengan dahsyatnya hari kiamat, dan kita juga seakan-akan ada orang yang berpikiran bahwa nanti kalau kejadiannya seperti itu, maka kita antisipasi terlebih dahulu, lari ke gunung, lari ke dalam tanah, atau lari membuat sebuah tempat dari besi agar terhindar dari goncangan hari kiamat. Ternyata tidak bisa. Gunung dengan seluruh gunung warna-warni yang berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang longsor, dan lain sebagainya, itu pun kal-ihnil manfus, seperti bulu domba atau seperti kapas, al-ihni tadi, yang ada dalam satu meja, kemudian ditiup oleh kipas angin, itu bagaimana terbangnya. Gunung yang kuat saja seperti itu, maka apalagi manusia. Maka ayat ini, surah Al-Qari'ah ini fokus pada berbicara awal kejadian hari kiamat. Itu baru awalnya saja. Belum lagi berbicara tentang yaumul ba'si, kemudian yaumul hasyar, yaumul mizan, dan lain sebagainya. Maka ayat ini berbicara tentang awal terjadinya hari kiamat yang begitu menakutkan, apalagi orang-orang yang paham tentang ayat ini. Gambaran-gambaran tentang
bom pertama, ya, tank pertama hari kiamat itu seperti ini. Bunyi gemuruh, bunyi petir menggelegar yang lebih nyaring daripada petir yang kita dengar hari ini, yang menggema di mana-mana, menggelegar di mana-mana, yang mungkin semua orang ketakutan, ciut, orang pemberani saja takut, apalagi orang yang awalnya penakut. Maka di sini tekanan awal Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar yang sangat menakutkan yang membuat orang-orang menangis. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika berbicara hari kiamat beliau tegang, nyaring, kemudian bikin orang takut. Maka Abdullah bin Mas'ud biasanya kalau berbicara atau membaca ayat-ayat tentang hari kiamat, beliau pasti menangis, beliau terisak-isak, beliau sampai pingsan karena merasapi dahsyatnya hari kiamat. Kan konon katanya Abdullah bin Mas'ud orang yang hampir-hampir tidak selesai kalau membaca surah Al-Qiyamah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian awal di hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala bertujuan bukan ingin menakut-nakuti. Bertujuan bukan ingin membuat manusia itu panik, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah rahasia di balik goncangan yang sangat dahsyat tersebut, di mana hati orang-orang beriman itu adalah hati yang kuat. Ditimpa badai sehebat apapun, kalau orang-orang beriman, mereka tetap kuat. Al-akhilla yauma idzin, ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika goncangan itu terjadi, hari kiamat itu sudah terjadi, orang-orang tidak peduli lagi. Saudara, dia lari dari saudaranya. Karena dia ingin bagaimana caranya saya selamat. Wa ummihi wa abih. Ibu bapaknya ada, tapi dia tidak peduli lagi. Tidak sempat memikirkan. Kemudian wasahibatihi wa bani. Sahabat-sahabat saja tidak. Anak-anak juga tidak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu memikirkan urusannya masing-masing. Maka Rasulullah sampaikan bahwa kita nanti di hari kiamat tidak mau mengenakan sehelai benang pun. Maka istri Nabi kan juga mendengar, kok ya Rasulullah dahsyatnya hari kiamat sampai-sampai kita tidak memakai sehelai benang pun. Alangkah malunya kita saat itu. Kata Rasulullah, tidak ada lagi sempat kita memikirkan rasa malu. Sempat memikirkan aurat itu tidak sempat lagi. Semua orang sibuk dengan huru hara ahwal yaumil qiyamah. Ahwal yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecuali orang-orang beriman. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, teman-teman dekat sewaktu di dunia, satu keluarga, satu sahabat, namun ketika di akhirat mereka saling bermusuhan, tidak lagi mau bertegur sapa, kecuali orang-orang beriman, mereka saling memberikan bantuan dan syafaat. Maka bertemanlah dengan orang-orang beriman. Jadikan keluarga kita, keluarga yang beriman, sahabat dan lingkungan di kantor kita, di tempat kita bekerja, mari kita jadikan iman ada di dalam sana. Agar mengapa? Agar persahabatan kita, pertemanan kita, atau kekeluargaan kita tidak hanya di dunia saja, kita sampai akhirat. Sedahsyat itu kejadian hari kiamat, kita masih bisa saling tolong-menolong. Itu adalah orang-orang beriman. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat lain, surah Al-Qari'ah, ya. Pada ini ayat berjumlah 11 ayat, turun pada surah yang ke-30 turun. Kemudian ayat ini termasuk
surah-surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di mana fungsi dari surah-surah Makkiyah itu biasanya menggugah hati, membersihkan hati, menebalkan keimanan agar konsep-konsep amal ibadah nanti bisa dilaksanakan dengan mudah. Ini contoh ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang keimanan. Kalau orang yakin dan beriman, insya Allah amal ibadah mengikuti. Berbeda dengan orang beramal ibadah dulu tanpa didasari dengan keimanan, kadang-kadang amal ibadahnya hanya sekedar menunaikan kewajiban saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di sini ada beberapa hal yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, tapi kita tidak terpaku pada hal-hal yang membuat kita takut tadi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di balik kejadian yang sangat dahsyat tersebut memberikan kabar gembira, fa amma man saqulat mawazinuhu. Maka kita harus memiliki amal ibadah atau timbangan yang berat. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam kondisi disayangi, dicintai atau dilindungi oleh Allah adalah orang yang paling bahagia saat itu. Bagaimanapun kejadiannya, kita tetap bahagia. Hari kiamat yang goncangannya sangat dahsyat, ibarat satu buah bola, ibarat satu buah kotak, dimasukkan debu-debu, beberapa genggam debu di dalam kotak tersebut, lalu digoncang. Begitulah gambaran kecil. Itu baru gambaran kecil. Akan tetapi bagi orang-orang beriman, itu tidak jadi masalah. Itu adalah sebuah proses yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, dan mereka hatinya tetap nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Itulah orang-orang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun amal ibadahnya ketika sedikit, tidak banyak kita berbuat prestasi kebaikan, tidak banyak kita beramal ibadah, maka ummuhu hawiyah. Biasanya ummuhu itu ibunya. Biasanya orang lagi kesusahan, orang lagi kesulitan, biasanya baliknya kemana? Ke ibu. Padahal ibu kita itu tidak punya apa-apa. Ada orang yang datang ke kota, kemudian dia berhasil, dia sukses, lupa sama ibunya. Tapi kalau ketika dia jatuh, tertimpa musibah, yang dia ingat, yang bisa menolong dia siapa? Dia baru ingat kepada ibunya. Maka di sini di dalam di hari kiamat tidak ada lagi ibu yang bisa menolong kita, maka ibu yang akan kembali bagi orang-orang yang amal ibadahnya sedikit, maka adalah tempat kembalinya itu adalah hawiyah. Ya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala, api yang sangat panas. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Panasnya api di dunia itu hanya satu bagian terkecil dari panasnya api di sana. Api di dalam neraka itu 70 kali lipat panasnya daripada api yang ada di dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu yang kita bicarakan hari ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Satu yang kita bicarakan tentang gambaran huru hara hari kiamat, kejadian awal
akan tetapi hikmah yang Allah ingin berikan pada kita, yaitu agar mempertebal keimanan kita, agar melakukan amal soleh, sehingga itu akan menjadikan timbangan kita berat nanti di hari kiamat. Maka apabila timbangan kita berat di hari kiamat, kita akan berbahagia, kita akan sejahtera, kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha untuk menjadikan hidup di dunia ini adalah sebagai pengabdian dan sebagai jalan untuk berbekal. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kita pelajari hari ini, carilah investasi-investasi akhirat, carilah kebaikan-kebaikan, ada amalan-amalan yang bisa mempertebal memperberat timbangan kita di hari kiamat. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa orang yang senantiasa membaca tasbih, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Satu amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ringan, dua kalimat. Ada dua kalimat yang sangat ringan dibaca di lidah kita, dan dua kalimat yang ringan tersebut sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimat yang ringan tersebut sangat memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Maka bacalah Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Kemudian agar berat timbangan kita di hari kiamat dan dosa-dosa kita ringan, maka setiap saat dianjurkan kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, kullama takarraratid dzunub, takarraratil istighfar. Jadi manusia ini adalah senantiasa mengulang-ulang daripada dosa. Maka apabila kita mengulang-ulang dosa, maka ulang-ulanglah taubat. Maka ini syaitan yang tadinya tersenyum dengan dosa yang kita perbuat, akhirnya dia sengsara. Akhirnya dia tidak bahagia, bersedih. Yang kedua. Yang ketiga adalah mari kita cari investasi-investasi akhirat, amal-amal jariah. Rasulullah SAW sampaikan, 3 idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Apabila kita meninggal dunia, maka terputus amal ibadah kita tidak bisa lagi beramal ibadah. Maksudnya ada 3 amal ibadah yang selalu mengalir. Sedekah jariyah, kita membangun masjid, membangun sholat, membangun sarana ibadah, sarana sosial, ini adalah menjadi amal jariah. Ilmun yuntafa'u bihi, kita berilmu, memberikan ilmu, mengajar kepada murid-murid kita, itu ilmu yang bermanfaat. Atau kita ikut serta dalam pengembangan ilmu yang bermanfaat tersebut, misalnya membuatkan majelis ta'lim, membiayai anak-anak. Ada di Balikpapan namanya program kaderisasi ulama, beasiswa umat mandiri. Kita memberikan beasiswa kepada para ulama-ulama yang menuntut ilmu, dan dari uang hasil sedekah kita, dia menjadi seorang ilmuwan, kemudian dia mengajarkan ilmunya, dan ilmu itu diamalkan, orang yang mengamalkan dan orang yang mengajarkan kembali ilmunya secara turun-temurun, maka kita mendapatkan semua amal ibadah mereka tanpa mengurangi daripada ibadah mereka. Jadi itu namanya amal jariah. Jadi ada Rasulullah menggambarkan, ya, kalau orang hari ini berbisnis itu untung berkali lipat. Untung berkali lipat. Ya. Walaupun kita sudah duduk santai, kita mendapatkan untung. Awaladin salihin yad'u lahu. Apalagi itu adalah anak kita yang menjadi kader ilmuwan yang membesarkan ilmu pengetahuan agama, dia menjadi ulama dan dia selalu mendoakan kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, ditutup dengan ayat yang ke-11 tadi, narun hamiyah, api yang sangat panas yang menyala-nyala. Maka di sini ada sebuah tata bahasa yang sangat indah bagi orang-orang Arab. Bahkan kita saja melihatnya, ujung-ujung kata yang diakhiri dengan kata huruf ta marbutah, al-qari'ah, radiyah, hawiyah, mahiyah, dan hamiyah. Sebuah susunan kata yang sangat indah, akan tetapi maknanya juga indah, lebih indah daripada kata-kata di dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwana ahlin nar azaban lahu man lahu na'lan wasyirakan binar yagli minhuma dimaghuhu. Ya, bagaimana penutup ayat ini diakhiri dengan api. Api yang paling ringan adalah seseorang yang memakai sendal dari api neraka. Sendalnya dari api. Dia memakai sendal yang hangus adalah kepalanya. Lalu bagaimana kakinya? Kepala saja hangus, apalagi kaki dan badan. Itu gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sebagai penutup, ayat ini tidak menakut-nakuti kita. Ayat ini hanya menggambarkan sebuah ketakutan yang akan terjadi, dan akan tetapi orang-orang beriman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tetap kuat, mereka tetap nyaman, mereka tidak takut dan tidak khawatir. Bahkan orang-orang beriman, mereka menjadi teman dan sahabat sampai di hari kiamat. Pesan dari itu, jadikan rumah tangga kita, keluarga kita, teman-teman satu kantor kita, orang-orang beriman, agar nanti kita tidak bermusuhan. Seperti ayat yang disebutkan pada sebelumnya, bahwa orang-orang di hari kiamat itu gara-gara dahsyatnya hari kiamat itu saling bertengkar, saling bermusuhan. Saya bagaimana, saya bagaimana. Seperti gambaran kata dosen kami, ada orang-orang yang berada dalam satu bus, satu pesawat, tiba-tiba sebentar lagi bus tersebut akan meledak dan orang berebutan mau keluar. Bagaimana kita bermusuhan di antara penumpang tadi. Atau ada yang membahayakan dalam bus tersebut, kita rebutan untuk keluar dan menyelamatkan diri. Nah, begitulah gambaran orang-orang yang di hari kiamat mereka rebutan ingin menyelamatkan diri dengan penuhnya manusia saat itu, dengan suara yang sangat menakutkan. Mereka ingin mencari tempat yang lebih aman. Akan tetapi tidak berlaku bagi orang-orang beriman. Mereka tetap tenang dan mereka saling membantu di antara mereka. Ada yang lebih banyak amal ibadahnya, mereka membantu kepada saudara, teman, sahabat, keluarga yang bisa mereka bantu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kajian surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan bisa membekas dalam hati sanubari kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, teman-teman, jika akan ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya Ustaz ya, ada keterangan seperti ini. Jika masih ada manusia yang soleh, mengingat Allah dan beribadah gitu ya, maka hari kiamat itu akan ditangguhkan. Padahal kan waktu sendiri sudah ditentukan, ya memang hanya Allah yang tahu lah. Nah, menurut Ustaz itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, jadi itu kejadian sebelum hari kiamat. Ya, jadi di mana tidak ada lagi orang yang berzikir, di mana tidak ada lagi azan dikumandangkan, yaitu nanti fasenya fase terakhir setelah di mana hari ini atau di mana masa-masa akhir zaman itu umat Islam itu bagaikan buih di lautan, mereka banyak tapi nggak bisa ngapa-ngapain, atau umat Islam itu tertindas di mana-mana. Itu fase itu nanti fase berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat Islam. Setelah itu umat Islam jaya kembali, lalu Allah mewafatkan umat Islam itu satu persatu. Umat Islam satu persatu, maka tersisalah orang-orang yang
tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu mereka hidup semena-mena, tapi masih ada disisakan 1, 2, 3 orang, 1, 3, 2 kelompok yang masih komitmen. Selama mereka itu masih ada, hari kiamat masih ditangguhkan. Sampai betul-betul Allah wafatkan mereka semua, maka dunia semakin hancur, semakin panas, dan semakin tidak ada aturan, maka disitulah tidak ada lagi gunanya hidup di dunia. Allah akan hancurkan hidup yang namanya ad-dunia tersebut. Maka Allah ganti dengan kehidupan wal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu bagaimana? Satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hidup di akhirat itu satu hari itu bagaikan 1000 tahun. Ada orang yang sengsara selamanya. Ada orang yang bahagia selamanya. Kalau kita di dunia, kadang sengsara, kadang bahagia. Itu kan tidak nyaman. Yang nyaman itu bahagia selamanya, tanpa ada sedikit pun yang mengecewakan kita. Itu gambarannya, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Memang sudah cukup Ustaz ya? Mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustaz, dipersilakan. Ya. Baik, tadi kita kembali pada sebelum kita doa, kita tutup dengan sebuah kalimat penutup bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang hari kiamat, namun dari sisi-sisi yang berbeda, kemudian tujuan, hikmah, dan pesan-pesan yang berbeda pula, sehingga Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki, tidak jemu kita membaca dan mengkaji ayat-ayatnya, tidak seperti buku-buku ilmiah yang satu buku kalau berbicara dalam satu buku itu 2 problem yang sama, itu tidak ilmiah lagi. Akan tetapi Al-Quran adalah sangat super sekali, lebih dari itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih cinta kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan hati kita yang ingin selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan ayat yang kita kaji ini menjadi saksi dan bukti kita di hari kiamat di hadapan Allah sebagai hujjah bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wanfa'na wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.